Hujan, sekalipun aku musiman, tapi aku adalah pujaan. Bagi petani yang rela berkorban, demi anak yang sukses di masa depan. Kemarau, aku ibarat anak perantau, kadang kelaparan seperti diiris pisau. Tapi aku kadang terpukau, seperti aku yang di masa lalu. Bersama orang tua yang penuh pantau, nasib anak kecil yang tak pernah tahu. Matius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Saya berharap kabar kalian hari ini baik-baik saja semuanya, sehingga masih bisa menyaksikan channel YouTube Game Sastra. Baik bosku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tentang Presiden Akal Sehat versus Presiden Republik Indonesia yang terbaru, yakni Bapak Prabowo Subianto. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan momen di mana Presiden Akal Sehat dikritik oleh Pak Prabowo ketika masih menjadi Menhan, Menteri Pertahanan di era Kabinet Pak Joko Widodo. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Astagfirullah, bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Putra Wakanda nggak tuh? Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang. Rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi asal-usul asbabun nuzul dari peristiwa asbabun nuzul pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporkan. Asik, banyak kali bang. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber. Sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Alhamdulillah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform. Universitas, LSM, YouTube, macam-macam. Tidak boleh tuh. Seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Kaisar Wakanda nggak Tapi tuh? perubahan politik mengubah paradigma itu. Akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Keliru ya, menurut saya. Ya, keliru. Ya, seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar, ya, dan beliau sudah minta maaf. Tapi saya katakan tidak benar itu. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi Pak Jokowi sendiri kan tidak mau, anggap ini masalah kecil lah. Tapi ya itu aja. Ya secara, tapi saya kira beliau Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Kabinet yang hari ini atau besok akan diresmikan akan menyedot begitu banyak
mata anggaran atau APBN karena harus membiayai institusi. Kan untuk membiayai institusi kementerian itu sendiri udah perlu banyak uang tuh, apalagi untuk proyek-proyek yang kadangkala sebetulnya bisa diefisienkan melalui 2-3 menteri. Ini ada 7-8 menteri yang mesti ada di situ dan dikoordinasi oleh Menko lagi tuh. Jadi Menko walaupun nggak ada kerjaan tapi dia mesti koordinasi, tetapi dengan sendirinya juga ada dana yang keluar. Jadi kalau kita mau berhemat sebetulnya tidak bisa diperlihatkan dengan postur kabinet yang gemuk semacam ini. Ya, kabinet gemuk. Tadi itu pilihan ini terpaksa dibuat, saya kira itu dugaan saya, karena memang masih banyak yang diakomodasi di situ kan oleh Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya akan ada trade off antara pembengkakan kabinet dengan jumlah anggaran yang mesti digelontorkan di situ, dan impactnya tentu bagian-bagian yang menyangkut hak rakyat, kesejahteraan yang harus segera dilakukan itu tidak mungkin di nomor satukan lagi. Kan membiayai institusi adalah hal pertama, baru setelah itu urusan pembangunan. Jadi begitu kabinet dibentuk, maka anggaran pasti digelontorkan untuk beli mobil baru, insentif-insentif yang sudah dirancang mungkin, apalagi ada wakil-wakil menteri yang juga memerlukan ya pegawai, staf khusus, kira-kira begitu kan. Itu semua kan budgetingnya perlu ditambah-tambahkan. Jadi keadaan kita sebetulnya kalau kita bandingkan bahwa efisiensi pasti tidak bisa tercapai, efisiensi keuangan, karena banyak pos yang sebenarnya tumpang tindih bisa dipegang satu menteri tapi pecah-pecah supaya orangnya masuk. Jadi prinsipnya akhirnya program ini mengikuti jumlah orang, bukan jumlah orang yang harus disesuaikan dengan programnya, kan begitu yang terjadi itu. Jadi bolehlah kita sebut dari awal bahwa institusi ini akan sangat boros anggaran. Nah, selain besar, banyak sekali Menteri Jokowi yang masuk kembali. Ini membuat banyak pengamat terkejut dan menyebut kabinet Prabowo ini kabinet Prabowo Rasa Mulyono. Ya tentu tidak layak kalau mesti dikasih kritik hari ini. Tapi sangat mungkin ya 100 hari setelah sekarang itu mungkin akan ada reshuffle pertama tuh. Saya cuma membayangkan bahwa koordinasinya akan sangat berat, dan dalam 100 hari prestasi menteri-menteri ini harus memperlihatkan performance yang sangat tinggi sebetulnya kan. Tapi sekali lagi karena posturnya besar, ya institusinya juga akan mengalami kesulitan untuk maneuvering. Dan ini kebetulan kita baru baca berita Swedish Academy of Science ini, panitia Nobel ini baru memberi hadiah Alfred Nobel pada 3 ekonom yang salah satu tentu kita kenal namanya Daron siapa namanya itu, orang Turki itu yang nulis buku How Nation Fall itu, atau How Nation Fall, bagaimana bangsa-bangsa itu jatuh itu atau berantakan. Kan Daron siapa ya, Daron Acema, ya nama depannya Daron tuh, Daron dan Moglu apa itu, orang Turki yang belajar di MIT, yang menulis bagaimana institusi di set up untuk mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau institusi salah set up, maka kebijakan itu untuk menghasilkan kemakmuran juga bisa berantakan. Dan saya kira itu juga semacam aliran ekonomi yang berupaya melihat fungsi institusi di dalam mempengaruhi kebijakan. Jadi sambil merayakan bukunya Daron itu, How Nation Fall, dan mulai mungkin membaca bagaimana Nobel itu, panitia Nobel di Swedia itu, Swedish Academy of Science ini, mulai meneliti atau mulai memberi perhatian pada pembentukan institusi, apa institusi bisa betul-betul menghasilkan kebijakan yang ya menimbulkan harapan, atau justru institusi yang di setup itu tidak memberi jaminan bahwa akan ada efek bagi kebijakan. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa kabinet adalah sebuah institusi itu, dan itu artinya harus ada semacam keterangan awal bahwa institusi ini di set up tentu dalam janji Pak Prabowo untuk menghasilkan kemakmuran rakyat. Tetapi kalau institusi itu tidak dikendalikan secara
secara masuk akal, secara rasional, maka yang terjadi adalah korupsi, dan kaki-kaki korupsi itu juga masih sangat mungkin ada di dalam kabinet. Karena kita lihat mungkin ada seseorang yang diasuh oleh oligarki, ada 2-3 orang yang diasuh oleh kepentingan bisnis, kepentingan oligopolis. Jadi semua hal yang ada dalam institusi kabinet sekarang mungkin bisa kita nilai nanti dalam 100 hari ke depan. Jadi sekali lagi mari kita lihat aja apakah hasil-hasil 100 hari pertama dari kabinet Prabowo ini bisa kita anggap sebagai setup rasional dari sebuah institusi untuk memungkinkan intervensi kebijakan dan menghasilkan kesejahteraan. Itu question saya. Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Menurut teman-teman semua, kira-kira nantinya ini Rocky Gerung akan tetap kritik Prabowo atau tidak? Tapi saya berharap sih tetap kritik Prabowo, karena pemerintah itu harus ada yang mengingatkan supaya program kerja itu berjalan dengan lancar dan merasa diawasi. Oke, mungkin itu saja video kali ini bosku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku.